Hari Sabtu adalah hari besar para pengikut ajaran Nabi Musa atau dikenal sebagai kaum Yahudi. Di mana, mereka dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali untuk beribadah, berzikir atau mempelajari kitab Taurat. Suatu ketika, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ajaibnya, ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad. Nabi yang diramalkan itu dijelaskan akan turun sebagai penutup para nabi. Mengetahui hal itu, ia lantas segera merobek 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Di masa itu, memang Nabi Muhammad telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong atau merobek dan membakarnya karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah salah satu anggota jamaah dari sekte ini. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap kitab Taurat. Anehnya lagi, ia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti kejadian sebelumnya, ia merobek 8 halaman tersebut dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia masih melakukan kajian terhadap kitab Taurat, dan kali ini ia menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita beberapa sahabat di sekitar beliau dan menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini, ia tidak langsung merobeknya, tetapi ia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Jika aku selalu merobek bagian seperti ini, bisa-bisa kitab Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad." Tentunya, kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan kitab Taurat seperti itu atau memang Allah telah menggiring lelaki Yahudi tersebut menuju hidayahnya, sehingga setiap kali dirobek atau dipotong, akan muncul lagi secara ajaib pada halaman lainnya lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad. Tetapi, 3 kali pengalaman kajiannya tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar kepada Nabi Muhammad. Bahkan dengan 3 kali kajian tersebut, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya dan seperti mengenal beliau sangat akrab. Karena penasaran, datanglah ia kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, "Siapakah Muhammad ini?" Temannya menjawab, "Ia adalah seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah. Lebih baik engkau tidak melihatnya, dan dia tidak perlu melihat engkau." Tetapi lelaki Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi Muhammad ini, tampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi teman-temannya. Seakan ada kerinduan menggumpal kepada sosok Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan ini tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi dalam pikirannya tersebut. Dengan tekad begitu kuatnya, teman-temannya tidak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di Madinah. Lelaki Yahudi ini lantas mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Sesampainya di Madinah, orang pertama yang bertemu dengannya adalah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam kitab Taurat, lelaki Yahudi pun berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Namun, Salman tidak segera menjawab, bahkan segera saja ia menangis setelah mendapat pertanyaan tersebut sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, "Saya adalah pesuruhnya." Memang, hari itu telah 3 hari Nabi Muhammad wafat dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis. Kemudian, lelaki Yahudi itu berkata, "Di manakah Muhammad?" Salman lantas berpikir cepat, kalau ia berkata jujur bahwa Nabi Muhammad telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang, tetapi kalau ia berkata masih hidup, maka ia berbohong. Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman kemudian membawa lelaki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana, para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Lelaki Yahudi ini mengira bahwa Nabi Muhammad ada di antara kumpulan para sahabat tersebut. Tetapi, sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan, di mana beberapa orang pecah tangisnya, sedangkan beberapa lainnya makin sesenggukan dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Mengetahui hal itu, seketika lelaki Yahudi tersebut berteriak dan berkata penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku, andai saja aku tidak pernah membaca kitab Taurat dan mengkajinya, andai saja dalam membaca dan mengkaji kitab Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya, andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat kitab Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku."
Lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh-seduh dan tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan teringat sesuatu, tiba-tiba ia berkata, apakah Ali berada di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku? Sahabat Ali bin Abi Thalib lantas mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. Lelaki Yahud berkata, aku menemukan namamu dalam kitab-kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau. Ali bin Abi Thalib lantas berkata, Rasulullah Muhammad itu tidak tinggi dan tidak pendek, kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Kemudian, dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langlah nua, dan di antara dua belikat beliau ada tanda khotamun nubuwah. Lelaki Yahudi itu menyahut, engkau benar wahai Ali, seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab-kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya? Ali menjawab, masih ada. Kemudian, ia meminta tolong kepada Salman untuk mengambil jubah Rasulullah yang disimpan Fatimah Az-Zahra yaitu putri kesayangan Nabi. Salman lantas segera bangkit menuju tempat kediaman Fatimah. Salman lantas menceritakan peristiwa berkaitan dengan lelaki Yahudi tersebut. Lalu, Fatimah mengeluarkan jubah Nabi Muhammad yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya ke Pasa Salman. Setelah menerima jubah tersebut dari Salman, sahabat Ali menciumnya diiringi haru dan tangis. Semua sahabat yang bergilir menciumnya juga menangis. Setelah itu, lelaki Yahudi ini juga mencium dan mendekap erat jubah Nabi Muhammad dan berkata, betapa harumnya jubah ini wahai Rasulullah. Dengan tetap mendekap jubah tersebut, lelaki Yahudi ini mendekat ke makam Nabi Muhammad dan kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa engkau adalah Zat yang esa, tunggal, dan tempat bergantung, dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Ya Allah, jika engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Tak lama kemudian, lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi yang telah menjadi muslim tersebut dan memakamkannya di pemakaman Baqi. Meskipun lelaki Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi Muhammad dan bahkan dalam keislamannya tersebut belum satupun sholat atau kefarduan lain yang dilakukannya, tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad membuatnya pantas kalau ia dimakamkan di pemakaman Baqi dan disandingkan dengan makam para sahabat. Subhanallah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin.